Akhirnya kita bisa bermain sebentar di taman ya. Iya Loli, walaupun hanya sebentar, rasanya senang sekali. Sekarang ayo kita cuci tangan. Tunggu dulu, kita copot dan buang maskernya dulu Tami. Karena masker kita masker sekali pakai. Jadi setelah dipakai harus langsung dibuang. Oh iya ya, aku buang dulu ya. Ya Tami, cara buang maskernya bukan seperti itu. Aku pernah diajarkan oleh ibu guru cara membuang masker yang tepat. Karena jika kita membuang sampah masker sembarangan dapat membahayakan lingkungan sekitar termasuk hewan-hewan yang hidupnya di laut. Lain kali harus diperhatikan ya Tami. Iya Loli, aku tidak tahu bagaimana cara membuang masker yang benar. Memang, mengapa sampai berdampak pada hewan-hewan di laut? Banyak sampah kita yang pada akhirnya terbuang ke laut, termasuk sampah masker yang kita gunakan ini. Masker yang dibuang dengan cara yang tidak tepat akan membahayakan hewan-hewan yang hidup di laut. Misalkan, tali masker itu bila tidak digunting akan dapat menjerat hewan-hewan laut yang melintas dan keadaan laut menjadi kotor. Oh, jadi kita harus menggunting maskernya terlebih dahulu, setelah digunakan baru dibuang ya Loli. Benar Tami, dan kita disarankan untuk menggunakan masker kain yang dapat dipakai lebih dari satu kali sehingga bisa mengurangi sampah masker. Baiklah Loli, mulai besok aku akan menggunakan masker kain supaya aku juga bisa ambil bagian untuk membuat lingkungan menjadi asri. Sekarang kita makan yuk. Tami, kamu kan belum jadi cuci tangan. Cuci tangan dulu supaya bakteri dan virus yang menempel di tangan kita tidak menempel di makanan yang akan kita makan. Wah iya Loli, maaf aku lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Yuk kita mencuci tangan dulu. Ayo. Nah, begini kan sehat. Setelah dari luar, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Baru kita boleh makan tahu goreng buatan ibuku. Iya Loli, tapi apakah benar kalau kita mencuci tangan dengan sabun, bakteri dan virus-virus itu akan hilang? Benar Tami, karena di dalam sabun terdapat kandungan triklosan yang dapat membunuh bakteri dan virus. Aku pernah menyaksikan video yang diberikan oleh guruku tentang eksperimen lada dan sabun. Lada kita anggap sebagai bakteri dan virus yang menempel di tangan. Lalu setelah bertemu dengan cairan sabun, butiran lada itu menjadi terpencar dan pelan-pelan menghilang. Wah, keren sekali ya. Boleh tidak aku juga menonton video itu Loli? Aku penasaran bagaimana cairan sabun bisa membunuh virus dan bakteri yang ada di tangan kita. Ada, sebentar ya. Sahabat Yakobian Cilik, sekarang mari kita saksikan acara Let Me Tell You Show yang akan dipandu oleh Ibu Sari dan Ibu Siska mengenai pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan cara yang benar untuk membuang masker. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo sahabat Yakobian Cilik di rumah, bertemu kembali dalam acara Let Me Tell You Show. Hari ini Bu Sari tidak sendirian. Ibu ditemani oleh rekan ibu yang cantik. Siapa ya dia? Ayo kita sapa bersama-sama. Halo Ibu Siska. Halo Bu Sari dan Yakobian Cilik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap ceria dan sehat selalu ya. Hari ini Bu Siska dan Bu Sari akan memandu acara Let Me Tell You Show. Hari ini kita akan membahas tentang virus yang akhir-akhir ini sedang memarak sekali di dunia. Kira-kira apa ya Bu Sari? Ada yang tahu anak-anak?
Iya, hari ini kita akan membahas tentang virus corona yang awalnya berasal dari Wuhan di Cina, tetapi karena maraknya virus ini akhirnya menyebar ke seluruh dunia secara cepat. Tetapi karena perkembangan teknologi dan penelitian sudah ditemukan vaksin yang diharapkan dapat membantu untuk menekan penyebaran virus corona ini. Wah, benar sekali Bu Siska. Tapi bukan berarti dengan sudah adanya vaksin di Indonesia, kita menjadi abai terhadap protokol kesehatan, yaitu gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Supaya sahabat Jokobian bisa lebih memahami tentang virus COVID-19 ini, Ibu Siska akan menjelaskannya. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Bu Siska akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus ini bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara penularannya? Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari COVID-19? Yang pertama, kita harus melakukan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya, kita harus rajin untuk mencuci tangan dengan baik dan benar, menggunakan sabun dan di bawah air yang mengalir. Selanjutnya adalah kita harus menggunakan masker dengan benar. Tetapi tahukah anak-anak bahwa selama pandemi ini, sampah masker yang ada di dunia meningkat. Dan itu menyebabkan sampah-sampah masker yang ada di laut juga meningkat, yang berakibat akan menyakiti binatang-binatang yang ada di laut, seperti yang ada di gambar berikut ini. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk membuang sampah masker dengan baik dan benar? Nanti kita akan melakukan eksperimen tentang bagaimana cara membuang masker yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita diharapkan bisa menggunakan masker yang berasal dari kain supaya bisa dicuci dan dapat digunakan kembali. Karena hal ini dapat membantu dan menjaga ekosistem yang ada di laut dan mengurangi limbah masker. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan eksperimen sabun dan lada supaya kita mengetahui betapa pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Alat dan bahan yang kita akan gunakan adalah sabun, lada, dan baskom yang sudah berisi air. Pertama, kita akan menuangkan lada ke dalam baskom yang sudah terisi air. Lalu selanjutnya Bu Siska akan mencelupkan tangan Bu Siska ke dalam baskomnya. Lihat anak-anak, ladanya masih menempel di tangannya Bu Siska, yang diartikan sebagai virus dan bakteri, berarti tanpa menggunakan sabun, bakteri dan virus tetap menempel di tangan kita. Lalu selanjutnya, Bu Siska akan menuangkan sabun ke tangan Bu Siska, lalu mencelupkan kembali ke dalam baskom yang sudah berisi lada. Wah, lihat anak-anak, virus dan bakterinya semuanya menghilang dan menjauh dari tangan Bu Siska yang sudah dilumurin sabun. Oleh karena itu, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Betapa pentingnya sabun karena mengandung triklosan yang dapat membunuh virus dan bakteri. Bagaimana anak-anak, menyenangkan bukan? Ternyata mencuci tangan menggunakan sabun itu penting ya. Betul sekali Bu Sari. Dan anak-anak, apabila anak-anak sedang tidak memungkinkan untuk mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, anak-anak juga bisa menggunakan hand sanitizer sebagai penggantinya. Oh iya Bu Siska, ada satu lagi nih yang belum kita tunjukkan pada anak-anak. Oh iya Bu Sari, hari ini kita juga akan melakukan tutorial cara membuang sampah masker sekali pakai dengan baik dan benar. Baik Bu Sari dan Yakobian Cilik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuang masker sekali pakai dengan baik dan benar. Kita juga akan membutuhkan desinfektan atau sanitizer dan juga kantong plastik. Pertama, pastikan bahwa kita tidak menyentuh bagian luar masker, karena bagian luar masker banyak mengandung virus dan bakteri. Selanjutnya, kita akan menyemprotkan sanitizer atau desinfektan. Lalu selanjutnya kita akan mencopot bagian tali seperti ini.
supaya ketika masker ini terbuang di laut tidak menyakiti biota-biota yang ada di laut. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Lalu membungkusnya dengan rapat. Setelah itu kita buang ke dalam tong sampah. Dan jangan lupa setelah kita membuang sampah masker, kita harus tetap mencuci tangan. Tadi kan anak-anak sudah melihat cara membuang masker yang benar. Anak-anak juga dapat mempraktikannya di rumah ya. Bisa juga mengingatkan papa, mama, atau orang dewasa untuk membuang masker medis sesuai dengan cara yang benar. Betul sekali Bu, dan kita juga disarankan untuk menggunakan masker kain karena masker kain dapat dicuci, dikeringkan lalu dipakai lagi. Dengan begitu kita juga bisa membantu untuk menjaga ekosistem dan tetap menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah masker. Ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dimulai dari hal yang terkecil. Terima kasih sahabat Yakobian Cilik sudah menyaksikan acara Let Me Tell You Show hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan bagi sahabat Yakobian semuanya. Kami, Bapak Ibu Guru, juga tak henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak semua untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, sekian acara Let Me Tell You Show hari ini. Sampai bertemu lagi di acara Let Me Tell You Show selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.